Shalom, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di mana saja saudara berada. Saya senang bisa kembali menjumpai saudara masing-masing di dalam program Suplemen Rohani. Ini adalah perjumpaan kali yang kedua dengan saudara sekaliannya. Nah, saudaraku, setiap kita orang-orang percaya seharusnya mengambil bagian untuk melawan daripada virus corona sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, sesuai dengan kemampuan dan kebisaan kita masing-masing. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan untuk melawan virus corona? Dalam perjumpaan yang pertama, saya sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bahwa kita bisa melawan virus corona, salah satunya adalah menggunakan kuasa perkataan dan bagaimana cara kerja daripada kuasa perkataan itu melawan daripada virus corona. Nah, di dalam perjumpaan kali ini, saya ingin membagikan sebuah ayat yang luar biasa, ayat yang dahsyat, ayat yang secara pribadi sangat memberkati saya, yaitu Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-22. Kita akan baca satu ayat ini, ya. Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-22, firman Tuhan mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, ayat ini memiliki dua bagian yang ingin saya sampaikan kepada saudara sekaliannya. Tetapi saya akan memulai dari bagian yang kedua, yaitu semangat yang patah mengeringkan tulang. 20 tahun yang lalu, ya, kurang lebih 20 tahun yang lalu, saya pernah membaca ayat ini dalam bahasa Jawanya. Dan ketika saya membaca ayat ini di dalam bahasa Jawanya, ayat itu berbicara secara pribadi kepada saya sedemikian kuat sampai saya tidak bisa lupa kata-katanya. Ya. Jadi semangat yang patah mengeringkan tulang di dalam Alkitab bahasa Jawa, terjemahan yang agak lama, itu berbunyi seperti ini. Nanging ati semplah prasasat pati sing tekane alon-alon. Nah, kalimat ini berarti memiliki pengertian bahwa ketika seseorang itu mengalami keadaan putus asa, ya, ati semplah, itu putus asa. Semplah itu satu kondisi putus, ya, patah tetapi belum sampai lepas, itu namanya semplah. Jadi orang yang sudah putus asa, sudah tidak ada semangat, menjadi sebuah pertanda datangnya kematian secara pelan-pelan. Pelan tapi pasti. Yang saya mau bagikan kepada saudara adalah Amsal pasal 17 tadi ayat 22 yang berbunyi, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, mengapa hati yang gembira disebut sebagai obat yang manjur? Ya, saya percaya setiap kita sudah tahu bahwa hati yang gembira itu memiliki kekuatan, memiliki kuasa untuk memulihkan, memiliki kuasa untuk menyembuhkan. Saya yakin setiap kita tahu akan hal ini. Tetapi yang ingin saya bagikan kepada saudara adalah kegembiraan yang seperti apa. Apakah itu kegembiraan yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat jasmani, ataukah kegembiraan yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat rohani, atau dua-duanya? Dan di manakah perbedaannya? Contoh sederhana, misal saudara memiliki HP yang sudah lama, lalu saudara berkeinginan untuk memiliki HP yang lebih baru. Lalu saudara berjuang dan pada akhirnya saudara mendapatkan HP yang baru seperti yang saudara inginkan. Nah, saya mau tanya, apakah pada saat saudara mendapatkan HP yang baru itu hati saudara gembira? Jawabannya pasti. Nah, apakah kegembiraan ini bisa membuat, ya, apakah hati yang gembira karena HP yang baru itu bisa menjadi obat yang manjur? Saya katakan bisa. Karena Tuhan sendiri mengatakan bahwa Tuhan itu memberkati kita bukan hanya perkara-perkara yang rohani,
tetapi dia juga memberkati kita dengan perkara-perkara yang jasmani juga. Dan salah satu tujuan daripada Tuhan memberkati kita secara jasmani adalah supaya kita bergembira, kita bersukacita. Itu adalah tujuan daripada Tuhan. Salah satu tujuannya yang saya maksud. Jadi artinya apa? Artinya kegembiraan yang disebabkan oleh perkara-perkara jasmani yang berasal daripada Tuhan itu juga bisa menjadi obat. Kegembiraannya itu bisa menjadi obat. Hati yang gembira karena hal itu bisa menjadi obat. Tetapi ini yang saya mau ajak saudara untuk memperhatikan lebih lanjut lagi. Tetapi kegembiraan yang didatangkan oleh karena sesuatu yang bersifat jasmani atau materi itu memiliki beberapa kelemahan. Ya. Kelemahan yang pertama, bahwa seringkali kesusahan dan penderitaan untuk kita mendapatkan dari sesuatu yang bersifat jasmani itu tidak sebanding dengan kegembiraan yang diberikan oleh sesuatu yang bersifat jasmani itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, seringkali waktu yang kita pakai untuk mendapatkan perkara yang jasmani itu, ya bisa apa saja ya saudaraku, mau HP, mau kendaraan, mau rumah, mau keuangan finansial, ya seringkali ya saya gunakan kata seringkali karena memang beberapa dari antara saudara mungkin tidak terlalu lama untuk mendapatkan itu semuanya, tetapi seringkali waktu untuk mendapatkan perkara-perkara yang jasmani itu ya tidak sebanding ya lebih lama daripada waktu yang kita peroleh untuk menikmati kegembiraan dari perkara-perkara yang jasmani itu. Ini kelemahan yang kedua. Kelemahan yang ketiga, dan ini yang sangat penting sekali, saudaraku ya, yang sangat penting sekali, ini berlaku untuk siapa saja, ini berlaku untuk benda apapun juga, dan ini berlaku untuk kapan saja, bahwa kegembiraan yang dihasilkan dari sesuatu yang bersifat jasmani atau materi, ya, memang setiap materi, setiap benda yang kita miliki itu memiliki potensi untuk membuat kita gembira, tetapi potensi yang ada pada benda-benda itu atau perkara-perkara materi itu terbatas. Sekali waktu wujudnya akan habis. Jadi uang bisa habis, ya, peralatan bisa rusak, dan seterusnya. Wujudnya bisa habis, dan habisnya bisa dalam waktu yang sedemikian singkat. Dan yang kedua, mungkin wujudnya masih ada, tetapi potensinya untuk membuat gembira itu habis. Sehingga sekalipun wujudnya itu masih ada, tapi potensi daripada materi itu untuk membuat kita gembira sudah habis. Sehingga tidak heran kalau seringkali kita melihat bagaimana ada orang-orang yang secara finansial kaya raya, lalu kemudian secara sosial dia sangat terkenal, dielu-elukan, tetapi kenapa dia bisa melakukan tindakan bunuh diri? Karena apa? Meskipun wujud materinya itu masih ada, tetapi potensi materi untuk memberikan kegembiraannya itu sudah habis. Nah, saudaraku, benda-benda yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki, materi yang kita miliki, memang jika itu berasal daripada Tuhan, itu punya potensi untuk membuat kita gembira, dan itu memang baik. Gitu. Tetapi saya gambarkan bahwa materi atau benda yang bisa membuat kita bahagia itu seperti secangkir air. Ya, secangkir air. Nah, secangkir air ini memang bisa membuat kita hilang dahaganya, atau secangkir air ini bisa melepaskan dahaga kita. Tetapi berapa lama secangkir air ini bisa membuat kita tidak haus lagi? Dan berapa lama secangkir air ini bisa tetap ada? Dia hanya sesaat saja.
Ya, ini kita perlukan, secangkir air itu kita perlukan. Tetapi jauh lebih penting adalah kalau kita menemukan sumbernya. Ya, sumber daripada air itu atau yang disebut sebagai mata air. Sehingga kebahagiaan atau kegembiraan yang kita peroleh adalah kegembiraan yang terus-menerus, yang tidak pernah berhenti. Dan tahukah saudara bahwa sumber kegembiraan, ya, mata air seperti mata air yang ditawarkan oleh Tuhan kepada setiap kita. Seperti yang tercatat di dalam Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Saya perlu membacakannya untuk saudara, ya. Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Firman Tuhan mengatakan sebagai berikut. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ini adalah sumber kegembiraan yang Tuhan tawarkan kepada setiap kita. Supaya hati kita ini bisa bergembira, bersukacita, dan itu menjadi obat yang sangat manjur sekali. Caranya bagaimana, saudaraku, untuk mendapatkan sumber kegembiraan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus Kristus? Percaya. Ya, pertama pasti saudara harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, percaya pada pribadinya, percaya kepada firman-Nya, menerima pribadinya itu dalam hati kita dan menerima firman-Nya itu di dalam hati kita. Sehingga hati kita akan meluap dengan sukacita, dan sukacita kegembiraan itu bukan sukacita, ya, tidak sama dengan sukacita yang diberikan oleh benda atau materi yang kita dapatkan. Dan itu adalah cara yang kedua untuk kita bisa melawan virus corona, yaitu dengan hati yang gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya bersuka cita dan berterima kasih kalau saudara mau subscribe. Karena dengan saudara subscribe, nanti jikalau saya akan unggah video, saudara akan menerima pemberitahuannya. Dan seberapapun berkat yang saudara terima melalui program ini, alangkah baiknya jikalau saudara juga bersedia untuk membagikannya kepada yang lainnya. Karena dengan cara membagikannya, sebenarnya saudara telah mengambil bagian di dalam pemberitaan firman Tuhan. Baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara, dan mari kita tetap semangat percaya kepada Tuhan. Melalui hati yang gembira, kita bisa melawan virus corona. Shalom.